Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita berjumpa kembali melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 26 Mei 2023. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita, dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini melalui program Renungan Harian Toraya, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin dan berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang senantiasa menuntun dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai ayat 61. Di bawah perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hamba-Nya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Demikian firman Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Ia tumintu naludio meipuang. Salah satu orang terkaya di dunia adalah Elon Musk, yang kekayaannya mencapai 219 miliar dolar atau sekitar 3.263 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, apakah Elon Musk telah menggunakan kekayaannya untuk membangun kehidupan imannya di hadapan Tuhan? Atau apakah kekayaan Elon Musk telah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Salomo menghayati bahwa semua yang dicapainya karena kebaikan Tuhan. Hal itulah yang mendorong Salomo berdiri di hadapan umat sambil mengakui bahwa semua yang diperolehnya hanya karena anugerah Tuhan. Ia sangat sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umat-Nya.
Karena itulah, ia bermohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa berkenan menyertai hidupnya. Selain itu, ia tetap berharap kepada Tuhan agar dia selalu memiliki kecenderungan hati untuk tetap taat pada perintah-perintah Tuhan. Seperti dikatakannya, hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya. Salomo tidak hanya mementingkan urusan dirinya sendiri, tetapi ia tetap menyerukan kepada seluruh bangsa agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah. Dari Salomo, kita dapat belajar bahwa pilihan terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita adalah mempercayakan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan. Dialah yang telah memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih. Dia jugalah yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dalam Yesus Kristus. Dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Firman-Mu pada hari ini kembali mengingatkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan, karena rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Tuhan, kami akan kembali menjalani aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati, sertai, dan tuntun kami. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu saja yang senantiasa dipermuliakan. Inilah doa syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.